Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini saya akan mencoba tes koneksi dengan MQTT Cloud Service dari RIEX, yakni RYC1001. MQTT broker dari RIEX yang sudah dideploy ke Amazon Web Service ini sudah support dengan beragam device yang juga support dengan MQTT protocol, mulai dari microcontroller sampai single board computer untuk aplikasi Internet of Things. Termasuk juga sudah support dengan beragam operating system, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga untuk mobile phone, Android, dan iOS. Untuk link selengkapnya tentang produk ini, teman-teman bisa cek di deskripsi, termasuk link untuk pembeliannya. Sekali pembelian, teman-teman akan mendapatkan garansi servis selama 5 tahun dan juga maksimum limit pengiriman message sebanyak 200.000 kali 1 bulan. Di video kali ini saya akan coba menghubungkan microcontroller board Arduino Maker 1000 ke MQTT Cloud dari RIEX RYC1001. Ada dua skenario yang akan kita coba di tutorial kali ini. Yang pertama, Maker 1000-nya akan saya set sebagai MQTT Client Publisher yang akan mempublish datanya. Datanya dummy ya, tidak saya ambil dari sensor ataupun input eksternal manapun. Jadi hanya data dummy, mungkin counter incremental gitu, kita kirim ke MQTT brokernya dari RIEX. Kemudian sebagai subscribernya nanti akan saya pakai MQTT Client Application, software biasa, mqtt.fx. Kemudian di skenario kedua saya balik, publishernya adalah mqtt.fx, kemudian subscribernya adalah Maker 1000. Untuk memprogram Arduino Maker 1000-nya saya akan pakai Arduino IDE versi kedua. Kemudian untuk MQTT Client di sketchnya nanti saya akan manfaatkan official library dari Arduino untuk MQTT, yaitu Arduino MQTT Client. Oke, kita akan hubungkan terlebih dahulu Maker 1000-nya ke laptop saya via USB. Setelah itu kita akan coba langsung memprogramnya. Mari kita mulai. Oke, sekarang saya sudah membuka Arduino IDE-nya. Ini versi 2.0 beta release. Teman-teman bisa gunakan Arduino IDE versi 1 ataupun code editor lainnya ya, seperti Visual Studio Code atau Platformio di Visual Studio Code dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba save dulu sketch ini supaya masuk di satu folder tertentu gitu ya. Kita file, save, kemudian saya akan save di sini aja. Saya akan buat folder baru, Maker 1000 MQTT. Oke. Nah, di dalamnya ini saya akan save sebagai pub. Nah, jadi ini nanti file sketch publisher gitu ya, pub.ino. Nanti dia akan masuk ke dalam folder pub. Nah, saya save. Oke, kita tunggu. Nice, pub.ino, dan ini sudah ada di folder pub tadi ya, di dalam folder pub, di dalam folder Maker 1000. Boardnya ini sudah otomatis terdeteksi di sini, Maker 1000 COM3. Oke, nice. Board dan portnya sudah saya set. Next, ini adalah sketch utamanya nanti pub.ino yang akan saya upload ke Maker 1000 ya. Nanti kita akan coding di sini. Sebelumnya saya perlu deklarasikan terlebih dahulu beberapa value credential yang perlu saya set. Misalnya nama WiFi ya, atau SSID, password WiFi-nya, URL brokernya kemana, kemudian user untuk akses, username untuk akses brokernya, passwordnya, client ID, port, dan juga topiknya. Nah, saya akan set hal-hal tersebut di credential, di file terpisah, tapi masih dalam satu folder ya. Nah, saya new tab. Di sini saya akan buat file namanya credential.h. Nah, kita klik OK. Nah, jadi ada pub.ino dan ada credential.h. Credential.h ini nanti untuk mendeklarasikan, mendefinisikan variabel nama WiFi, password, MQTT broker, URL-nya di mana, username-nya apa, client ID-nya apa, portnya, port berapa, dan juga topik yang akan kita publish apa. Pertama saya akan coba deklarasikan terlebih dahulu, definisikan variabel-variabel yang rahasia ya, credential, nanti akan masuk di credential.h yang akan saya gunakan. Di antaranya nama WiFi, passwordnya, MQTT broker URL, username-nya, passwordnya, client ID, port, dan juga topiknya. Nah, semuanya saya akan deklarasikan di sini. Langsung aja kita define ya. Kita pakai define. Nah, kemudian yang pertama WiFi SSID atau nama WiFi-nya. Nah, teman-teman bisa declare di sini. Nah, nama WiFi yang mau teman-teman pergunakan. Kemudian saya juga akan define WiFi passwordnya, WiFi_pass.
Passwordnya ini password WiFi. Silahkan di-declare sesuai dengan SSID dan password yang sesuai dengan yang teman-teman pergunakan. Setelah itu saya juga akan define si MQTT broker URL-nya. MQTT brokernya ada di mana? Nah, kita declare di sini URL-nya. Karena saya akan menggunakan MQTT Cloud dari RIEX RYC 1001, maka saya langsung declare aja URL-nya adalah di iot.riex.com. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga perlu declare untuk connect ke MQTT broker yang secure dari RIEX, kita perlu declare juga username-nya. Saya kasih nama user. Nah, masukin username teman-teman. Nah, username dari MQTT Cloud dari RIEX ya. Teman-teman bisa mendapatkan username, password, client ID dari RIEX setelah teman-teman melakukan pembelian. Linknya ada di deskripsi. Oke. Kemudian saya juga perlu define passwordnya. Nah, jadi karena secure ada passwordnya. Password sesuaikan dengan password yang teman-teman terima dari RIEX ya. Kemudian saya juga perlu define MQTT client ID. Saya kasih nama client gitu ya, atau CLID, client ID. Nah, client ID-nya itu kalau di RYC 1001 itu adalah username plus 4 digit random. Nah, jadi username plus 4 digit random kalau di RYC 1001. Ini sebenarnya unique value aja ya, unique value aja, bebas bisa teman-teman tentukan. Tapi kalau ingin ikutin aturan dari RIEX, teman-teman bisa declare client ID-nya username plus 4 digit random. Setiap kali teman-teman buat klien, entah itu publisher atau subscriber, itu harus memiliki client ID yang unik. Nah, jadi usahakan berbeda. Oke. Kemudian kita declare juga client ID sudah, portnya ya. Nah, MQTT port dari MQTT port dari broker. Nah, ini dia pakai default ya, 1883 defaultnya. Ini saya bikin number aja. Dan yang terakhir adalah topiknya. Nah, topik dari broker yang akan kita publish dan subscribe. Topik. Nah, topiknya juga saya declare di sini aja. Nah, sebenarnya ada beberapa topik yang sudah didefinisikan oleh RIEX ya, di dokumentasinya ada beberapa, ada banyak, mulai dari notification untuk ngepost datanya dan lain-lain. Tapi di testing kali ini saya akan coba topiknya adalah lintang. Jadi saya tidak menggunakan topik yang sudah dideclare oleh RIEX ya. Walaupun kalau ada kelebihannya kalau kita pakai topik yang sudah dideclare, didokumentasikan oleh si RIEX, kita bisa mendapatkan banyak benefit. Beberapa keuntungannya diantaranya adalah database dan juga fitur notifikasi. Nah, tapi ini saya hanya testing aja, maka saya kasih MQTT. Topiknya adalah lintang. Oke, saya akan masukkan dulu MQTT user, password, dan client ID yang valid. Kemudian kita akan coba langsung coding di sketch file pub.ino-nya. Kita kembali ke main sketch project kita, yaitu file pub.ino. Pertama saya akan coba includekan terlebih dahulu beberapa file dan library yang akan saya pergunakan di project ini. Yang pertama saya akan includekan file credential.h yang tadi sudah kita buat ya, yang isinya adalah nama WiFi, password, dan credential lainnya, terutama yang dipergunakan untuk connect ke RIEX RYC 1001. Oke. Kemudian kita akan includekan juga library dari Arduino, namanya Arduino MQTT Client. Nah, ini dia. Pastikan teman-teman sudah terinstall ya nih library Arduino MQTT Client dari Arduino Official untuk membuat board kita sebagai MQTT Client, entah itu subscriber ataupun publisher. Oke, pastikan sudah terinstall. Kemudian kita includekan aja di sini Arduino MQTT Client.h. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan includekan beberapa library untuk menjadikan board kita sebagai WiFi client, artinya untuk connect ke WiFi supaya bisa connect ke internet. Nah, kita declare include untuk Arduino Maker 1000 saya pakai WiFi 101.h. Nah, ini untuk Arduino Maker 1000. Kemudian untuk ESP8266 saya akan pakai ESP8266 WiFi
Nah, ini untuk ESP8266 Wi-Fi.h untuk connect ke Wi-Fi ya. Dan yang ketiga untuk si ESP32 saya pakai Wi-Fi.h. Nah, ini untuk ESP32. Nah, saya tulis semuanya di sini supaya efisien ketika saya bikin video ya. Nanti ketika upload teman-teman komen 2 di antara 3 ini. Kalau misalnya boardnya adalah Maker 1000 berarti yang ESP8266 dan ESP32 teman-teman komen seperti ini atau dihapus. Kalau pakai ESP8266 berarti yang Arduino Maker 1000 dan ESP32 teman-teman komen atau dihapus. Langkah selanjutnya saya akan coba buat kelas untuk Wi-Fi client dan MQTT client. Nah, saya langsung declare aja di sini Wi-Fi client, kemudian untuk MQTT client, saya masukkan Wi-Fi client ke dalam sini, Wi-Fi client. Nah, sudah. Jadi kita sudah untuk inisialisasi Wi-Fi client dan MQTT client ya, untuk nanti board kita supaya connect ke Wi-Fi dan juga connect ke MQTT broker. Nah, udah sesimpel itu. Next kita lanjut ke void setup. Nah, di void setup ini yang pertama saya lakukan, saya akan connect dulu ke serialnya, serial begin 9600 misalnya baud rate-nya ya, supaya nanti kita bisa monitor di serial monitor. Ini kurang titik koma ya, titik koma. Nice. Kemudian kita bisa declare connect langsung ke Wi-Fi dulu ya. Nah, berarti saya bisa langsung pakai while wifi.begin. Kemudian saya akan konekin ke SSID-nya di sini dan password-nya di sini. Nah, SSID tadi sudah kita declare di credential ya. Saya langsung panggil di sini aja Wi-Fi SSID. Password-nya juga sudah ada di credential Wi-Fi password. Jadi selama koneksi Wi-Fi-nya belum connect, nah kalau belum connect kita bisa tambahkan di sini statusnya tidak sama dengan connected, WL connected. Nah, ini adalah variabel yang sudah dideclare di Wi-Fi client ya teman-teman ya, WL connected. Maka dia akan print misalnya begini, serial dot print akan ngeprint titik misalnya. Nah, jadi nanti ketika dia mau connect ke Wi-Fi, kalau belum connect tuh akan muncul titik ceritanya loading gitu ya. Nah, serial dot print titik, kemudian saya kasih delay barangkali, delaynya misalnya setengah detik deh. Nah, seperti ini, delay 500 supaya lebih rapi, mungkin enter aja ya. Nah, untuk connect ke Wi-Fi. Nah, setelah ini kalau connect maka dia akan misalnya ngeprint dulu ya, serial dot print ln terhubung ke Wi-Fi misalnya. Nah, setelah itu setelah terhubung ya ke internet, saya akan coba connect ke MQTT brokernya. Nah, yang perlu saya set, karena MQTT brokernya ini bukan MQTT broker yang public, perlu authentication ya, ada client ID, username dan password, maka saya perlu setting dulu client ID-nya dulu, MQTT client dot set ID. Nah, kita perlu set ID-nya dulu, di mana ID-nya tadi sudah kita declare di file credential ya, yaitu MQTT_CLID. Nah, begini, ya kan? Kemudian saya juga perlu set authentication-nya, yaitu username dan password. MQTT client dot set username password. Nah, kemudian kita masukin username-nya apa dan password-nya apa. Nah, username dan password juga sudah kita deklarasikan di credential ya. Kita tinggal panggil aja MQTT user, password-nya adalah MQTT password. Nah, begitu. Setelah ini langsung kita coba connect ke MQTT broker. Nah, sama cara koneksinya ya. Misalnya kalau MQTT client nah gini, dot connect ke
broker dan portnya berapa. Nah, broker dan portnya berapa di sini. Nah, jadi kalau MQTT connect ke broker port berapanya sukses atau tidak sukses, kalau tidak sukses berarti di sini tanda seru. Brokernya kita declare MQTT broker, portnya adalah MQTT port. Nah, jadi kalau tidak connect, maka saya pengen kasih notif aja serial.println. Nah, misalnya cuma notif sederhana bahwa gagal connect ya. Gagal terhubung ke MQTT Cloud misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti kalau sukses ya. Berarti kalau sukses, apa yang terjadi? Kalau sukses, sembari saya bisa kasih tahu juga ya errornya apa. Nah, kalau mau tahu errornya apa atau kenapa nggak connect nih, kita bisa panggil print ln. Errornya itu ada di MQTT client dot connect. Nah, ini error. Nah, ada built-in function connect error untuk tahu errornya itu apa. Kenapa nggak connect? Oke ya. Kalau sudah, misalnya kalau connect. Nah, kalau connect apa yang terjadi? Kalau connect ya udah, saya tinggal langsung aja serial.println. Nah, misalnya terhubung ke MQTT broker atau MQTT cloud-nya. Udah seperti ini aja. Nah, cukup simpel kan ya teman-teman ya. Jadi ini di void setup ini intinya adalah saya mau connect ke serial supaya bisa komunikasi serial, kita bisa monitor di serial monitor, kemudian connect ke WiFi dan connect ke MQTT cloud atau MQTT broker. Nah, oke, sip. Setelah itu saya kembali ke MQTT saya masuk ke void loop ya, ke void loop. Nah, tapi sebelumnya karena kita akan set ini si Maker 1000 atau board ESP8266 atau ESP32 kita untuk sebagai publisher, saya akan coba deklarasi data yang mau kita publish. Nah, jadi saya akan kembali ke atas ini, saya akan declare data yang mau saya kirim itu namanya misalnya count. Nah, value initialnya 0. Nah, jadi saya akan kirim datanya itu 0, kemudian 1 detik kemudian atau 2 detik kemudian 1, 2, 3, 4, 5, jadi counter gitu doang ya, incremental biasa. Nah, jadi saya buat variabel integer 0 dimana dia nanti increment. Di void loop saya akan kirim datanya. Nah, yang pertama saya lakukan di void loop, yang pertama saya akan declare terlebih dahulu MQTT client.poll. Nah, ini fungsi dari MQTT poll ini supaya tetap terhubung ke broker ya, ke broker atau dalam hal ini adalah MQTT Cloud dari React yang mau kita gunakan. Nah, jadi supaya tetap terhubung, supaya tetap connect dengan brokernya dan menghindari disconnect dengan broker. Nah, kalau sudah kita langsung aja nih, kita kirim, kita declare MQTT client begin message, kemudian masukin topiknya di sini. Nah, topiknya apa nih? Topik, kurang titik koma ya. Titik koma, di sini juga titik koma, di sini titik koma. Nah, jadi ini topiknya apa yang mau kita pergunakan? Kita mau publish ke topik mana? Nah, topiknya tadi sudah kita declare di credential ya. Saya bisa panggil aja MQTT_topic. Nah, seperti ini. Simpel kan ya? Kemudian kita akan coba kirim datanya. Caranya MQTT client.print. Nah, udah seperti ini. Apa yang mau dikirim nih? Misalnya saya mau kirim data sama dengan kemudian value dari count. Nah, value dari count saya akan kirim. Jadi saya akan kirim data sama dengan 1, data sama dengan 2, data sama dengan 3 setiap 2 detik misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian MQTT client print lagi si count. Nah, jadi nanti yang dikirim adalah data sama dengan 0, kemudian
2 detik kemudian data sama dengan 1, data sama dengan 2, data sama dengan 3, dan seterusnya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita end message-nya, MQTT client.end message untuk mengakhiri satu kali pengiriman data. Kemudian kalau sudah, kita count plus. Nah, supaya value dari count ini yang tadinya 0 increment ya, increment setiap satuan waktu. Nah, kalau sudah, saya kasih delaynya misalnya 2000 detik. Nah, 2000 milidetik, 2 detik ya, 2 detik. Nah, tapi sebelumnya saya akan coba print juga di sini di monitor ya, supaya kita bisa monitor serial.print ln misalnya terkirim data sama dengan kemudian count-nya ya. Print berarti data sama dengan count. Nah, jadi kita bisa lihat nih yang terkirim itu apa, data sama dengan berapa. Oke, sudah seperti ini saja untuk kode board sebagai publisher ya, MQTT publisher. Oke, kita rapikan dulu. Nice. Next saya akan coba upload ke Maker 1000. Nah, sekarang saya akan komen terlebih dahulu library ESP8266 Wi-Fi dan Wi-Fi.h, karena yang saya pakai adalah si Arduino Maker 1000 ya. Jadi cukup include Wi-Fi 101.h. Nah, kalau sudah, langsung aja kita upload. Pastikan boardnya sudah terpilih, kemudian credentialnya juga sudah disesuaikan dengan yang teman-teman punya. Kita upload langsung, dia akan verify terlebih dahulu. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Oke, komplit. Kemudian langsung kita buka serial monitor. Nice, teman-teman bisa lihat tuh. Terkirim data 1, data 2, data 3, data 4, dan seterusnya. Nah, cuman kita nggak tahu nih beneran terkirim apa enggak. Kita akan cek di subscribernya. Oke, untuk subscribernya saya akan coba menggunakan mqtt.fx. Nah, ini adalah aplikasi desktop. Teman-teman bisa cek di Google ya, di official websitenya untuk download mqtt.fx. Saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini hardware Maker 1000-nya terus mengirim data. Coba saya kasih ke bawah, biar ke bawah. Nah, ini 21, 22, dan seterusnya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke mqtt.fx. Di sini saya sudah punya profile React IoT RYC1001. Teman-teman bisa klik tombol gear ini untuk setting brokernya di mana ya kan. Kemudian portnya berapa, client ID-nya berapa, termasuk user credentialnya, username dan password. Nah, ini data-data saya. Oke, saya sudah setting ya. Jadi saya tinggal langsung aja klik connect. Oke, connected. Kemudian saya akan subscribe ke topik lintang. Betul ya? Kita langsung aja klik subscribe. Nah, ini topiknya lintang, subscribe. Kita lihat. Nice, teman-teman bisa lihat nih, data 49 tuh. Data 50, data 51 masuk. Nah, teman-teman bisa cek di serial monitor dan juga di konsol dari mqtt.fx. Nice, 55, 56 masuk ya, dari publisher masuk ke broker, kemudian kita subscribe dengan mqtt.fx. Nah, ini dia teman-teman, basic ya, bagaimana menghubungkan Arduino Maker 1000 sebagai publisher, kemudian React RYC1001 sebagai MQTT cloud-nya, MQTT brokernya, dan MQTT.fx sebagai subscribernya. Selanjutnya kita akan coba ke skenario kedua, yakni menjadikan board hardware microcontroller kita sebagai subscribernya. Sementara nanti publishernya saya akan coba dari aplikasi desktop mqtt.fx. Nah, secara umum untuk sketch menjadikan board kita sebagai MQTT client subscriber itu mirip seperti publisher. Jadi saya sudah copy paste nih ya, ini dari yang publisher tadi. Saya sudah buat sebuah project namanya sub ya, ini projectnya sub.ino sketchnya, filenya. Credentialnya juga sama persis dengan yang tadi kita buat di publisher. Nah, hanya saja perbedaannya sedikit di void setup dan juga di void loopnya. Nah, di bagian void setupnya saya tambahkan baris kode untuk melakukan subscribe ke topik tertentu dari broker. Nah, jadi di sini saya tambahkan mqtt client.subscribe
dalam kurung topiknya ya. Topiknya sudah saya declare di credential. Saya tinggal panggil aja yaitu MQTT topik ya. Topik. Nice. Kemudian di bagian void loop-nya saya hapus semuanya. Nah, di sini kemudian saya akan declare kalau misalnya ada message yang masuk gitu ya, message yang diterima, maka saya bisa declare if kalau ada message yang diterima MQTT client dot parse message. Nah, jadi kalau ada message kemudian masuk ke subscriber, MQTT client dot parse message ini nanti kalau teman-teman print ya, itu value-nya adalah berupa berapa bit karakter yang diterima. Nah, jadi ada berapa bit karakter atau data yang dikirim oleh publisher. Nah, jadi ini teman-teman bisa print, coba ya kita print ya, serial.print si MQTT client, MQTT client dot parse message. Nah, ini nanti value-nya adalah berapa bit karakter yang diterima. Kemudian saya declare setelah saya print, saya kasih print ln kali ya, print ln parse message. Kemudian itu nanti angka, value-nya integer ya. Kemudian saya declare selama message itu masih tersedia, saya akan print message-nya. Nah, jadi selama MQTT client dot available masih available message-nya, kemudian saya akan print message-nya, serial dot print message-nya kita bisa dapat dari MQTT client dot read. Nah, begini. Nah, ini nanti untuk menghindari karakter yang tidak diinginkan, saya bisa convert ini jadi karakter. Nah, bisa seperti ini atau char dalam kurung MQTT client.read. Nah, sama aja ya, bisa juga begini, char dalam kurung MQTT client.read. Nah, sama aja. Ini cuma untuk convert ke karakter. Oke. Jadi kita convert message-nya ke karakter dan udah seperti ini aja. Nah, simple kan ya. Misalnya teman-teman mau tambahkan spasi antar message-nya boleh juga. Serial.print ln saya kosongin aja begini. Nah, kosong. Oke. Nice. Jadi teman-teman cukup tambahkan subscribe di topik tertentu yang sudah kita tentukan ya di bagian void setup. Kemudian di void loop-nya sesimpel ini. Jadi kalau ada message yang masuk, parse message itu nanti adalah berapa bit data yang kita terima. Kemudian kalau data itu masih available, kita print di terminal. Jadi nanti kita bisa lihat di serial monitor. Oke, next kita akan coba upload sketchnya ke Arduino Maker 1000. Pastikan board dan portnya sudah terpilih dengan benar. Kemudian saya akan hapus dulu, komen dulu ya library ESP8266 dan juga ESP32 MQTT client yang saya komen. Jadi saya hanya butuh Wi-Fi client Wi-Fi 101. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah langsung aja kita coba upload ke Maker 1000. Upload dan kita tunggu sampai proses upload selesai. Kemudian nanti kita cek di serial monitor ya. Oke, upload complete. Kita cek serial monitor. Oke, terhubung ke Wi-Fi dan terhubung ke MQTT Cloud. Dia sudah subscribe topik tertentu ya. Nah, sekarang kita coba publish data ke topik yang juga disubscribe oleh Maker 1000. Saya akan pakai mqtt.fx. Nah, di sini saya sudah punya profil React IoT RYC 1001. Teman-teman bisa set dulu URL, port, username, password, client ID dengan klik icon gear ini ya. Kemudian langsung aja klik connect. Kemudian saya akan coba publish data ke topik lintang. Nah, ini datanya. Saya coba ketik hello world. Kemudian saya klik publish. Nice, teman-teman bisa lihat nih masuk datanya ya, hello world. Coba saya cek lagi, hello everyone, publish. Nice, 1, 2, 3, publish, masuk. 4, 5, 6, publish, masuk. Nah, itu dia, sukses ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil ya melakukan komunikasi dengan MQTT protokol dari Maker 1000
sebagai subscribernya, kemudian publishernya adalah MQTT.fx, brokernya adalah MQTT Cloud dari Reax RYC 1001. Nah itu dia secara umum teman-teman ya tutorial bagaimana kita menggunakan Maker 1000 sebagai publisher dan juga subscriber connect ke MQTT Cloud-nya dari Reax RYC 1001. Kalau teman-teman tertarik dengan produk dari Reax ini RYC 1001, teman-teman bisa cek link pembelian dan spesifikasinya di deskripsi video ini. Untuk source code dari project ini bisa teman-teman cek di repo GitHub, linknya juga ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Bye-bye.